Bapa di sorga, inilah ungkapan hati kami para hamba-hambamu saat malam hari ini. Kami ingin mengasihi Engkau seumur hidup kami. Memberi, melakukan yang terbaik seperti yang Engkau inginkan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sekaligus ungkapan pernyataan kami dan kerinduan kami. Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, dan kami siapkan hati untuk firman Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada para hamba-hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari terakhir pada bulan ini. Ya, besok kita sudah memasuki bulan yang ketiga. Saudara-saudara, ada sebuah pergumulan dan sekaligus perenungan di hati saya ketika melihat dan mengamati perjalanan hidup orang-orang percaya yang pernah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Berubah dan sangat jauh berbeda daripada atau di saat mereka masih aktif atau terlibat dalam pelayanan. Setelah mereka tidak melayani lagi, pola hidup, gaya hidup mereka seperti orang yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Nah, perenungan ini membuat saya berpikir di mana yang salah, apa yang salah, di mana kesalahannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan berikut adalah berapa lama saudara dan saya ada dalam pelayanan? Apakah ada ukuran-ukuran tertentu, tahun-tahun tertentu, saat-saat tertentu? Bukankah kita seringkali berkata kepada Tuhan, beri aku kesetiaan sampai aku menutup mata yang terakhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan inilah yang saudara dan saya coba renungkan ulang kembali saat ini. Bertalian dengan itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan hari ini dengan judul menemukan dan mengikuti impian Allah bagi kehidupan kita. Menemukan dan mengikuti impian Allah atau rencana Allah bagi kehidupan kita. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai ayat 19. Saya akan bacakan bagi kita dan mari kita simak baik-baik ayat-ayat ini. Sekali lagi Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 19. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya
yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Perhatikan baik-baik ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, banyak orang memiliki impian atau kerinduan untuk memperoleh kekayaan. Impian untuk mendapatkan kuasa. Impian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Tetapi ada impian lain yang bahkan lebih berkuasa. Sekali lagi baik-baik dengar, dan jauh lebih memuaskan hidup seseorang. Hidup kita. Yaitu menemukan dan mengikuti impian Allah atas hidup kita. Semua pencapaian lain bukan tidak boleh. Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak ingin ada jabatan, ada kekuasaan? Siapa yang tidak ingin dalam hidup ini selalu ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan sesuatu? Sekali lagi, tidak apa-apa, baik. Tapi pernahkah kita merindukan bahwa atau memikirkan bahwa ada yang lebih berkuasa, lebih memuaskan, yang seharusnya setiap orang percaya memiliki hasrat,
memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk menemukan dan mengikuti impian Allah, kerinduan Allah, rencana Allah atas hidup kita. Sekali lagi saudara-saudara, kita menemukan dan sekaligus juga mengikuti, atau dengan kata lain menggenapi dalam diri kita, melaksanakan dalam diri kita, yaitu impian atau kerinduan Allah atas hidup kita. Nah saudara-saudara, simak baik. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu saudara menjelaskan bagaimana Paulus sedang berdiri di hadapan Raja Agripa untuk menjelaskan kepada raja itu, karena dia sedang diadili, tentang pertobatannya. Bagaimana Allah mengubah jalan hidupnya dari seorang yang menentang jalan Tuhan, sebagaimana kita tahu bersama, menjadi seorang yang akhirnya memberitakan jalan itu, jalan Tuhan itu kepada orang lain. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang sedang terjadi di kala itu. Tetapi saudara-saudara perhatikan baik. Paulus berada di hadapan raja. Di hadapan Raja Agripa. Paulus ada dalam sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan bagaimana dia berubah hidupnya. Namun saudara, tidak membuat dia marah. Tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia ada dalam ketakutan, tapi sebaliknya ia justru bahagia. Dia gembira ketika dia berada di sidang itu. Sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua pasal ini. Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia. Karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Saudara-saudara, apa yang ada di benak, di pikiran dari sang rasul ini? Ada satu kebahagiaan bagi dia oleh karena perubahan atau oleh karena jalan yang dia pilih. Yaitu jalan Tuhan yang dia pilih. Dia harus menjadi bahan perbincangan. Dan dia harus berdiri atau berada di hadapan raja untuk memberi pertanggungan jawab. Tapi bagi dia hal ini sekaligus sebagai kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada sang raja. Tergenapi dalam hidupnya bahwa dia pada akhirnya akan berdiri di hadapan raja-raja untuk memberitakan kabar baik itu. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang kelima berbicara mengenai hal yang sama. Sebelumnya Tuhan telah berkata kepada Paulus jauh sebelum kejadian itu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, Paulus telah menemukan
impian Allah dalam hidupnya, kerinduan Allah dalam dirinya, yaitu untuk menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Itulah kerinduan Allah dalam dirinya. Dengan berbagai cara, memang cara yang dilakukan oleh Tuhan kepada Paulus ini jalannya spektakuler. Kenapa disebut spektakuler? Alkitab tadi berkata bahwa ada cahaya dari langit yang memancar, yang melebihi sinar matahari. Dengan cara itulah Paulus insyaf dan sadar, sehingga dia berubah dan bertobat dan berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Ketika dia mendengar ada suara yang berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Rasul Paulus sadar bahwa dirinya telah dipilih oleh Allah. Sadar dia diasingkan dari sekian banyak orang untuk ada sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Saudara, seberapa bangga engkau hari ini dengan kesempatan untuk melayani Tuhan? Seberapa dalam saudara melihat itu sebagai bagian daripada rencana Allah dalam hidup saudara? Atau apakah saudara merasa itu hanya hanya sebuah kebetulan saja dalam hidup saya? Daripada tidak ada kegiatan, sebatas itukah yang ada di hati sanubari kita hari ini? Atau ada satu kebanggaan dan sekaligus kekaguman di hadapan Allah? Walaupun saudara tidak mendapat penglihatan spektakuler seperti yang dirasakan atau dialami oleh Paulus. Tapi ingat baik-baik saudara, siapapun kita mulai dari yang termuda sampai yang tertua, tidak kebetulan engkau dipilih oleh Allah. Tidak kebetulan. Tapi persoalannya hari ini adalah seberapa engkau menyadari bahwa ini bagian daripada impian Allah dalam diri saya. Ini bagian dari rencana Allah bagi saya. Nah, secara khusus mata hati kita tertuju kepada ayat 19 ini. Paulus berkata di hadapan sidang itu, dan berkata, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat." Menarik untuk kita renungkan pernyataan Paulus ini. Kepada penglihatan yang dari sorga itu, terhadap suara, terhadap panggilan Allah dalam hidup saya. Itu juga yang hendak mau dia katakan dan berkata, tidak pernah aku tidak taat. Saudara-saudara, memang dia sedang ada dalam pengadilan. Tetapi Paulus seolah tidak peduli dengan kondisi dirinya. Ketika berdiri di hadapan raja untuk menjelaskan jalan hidup yang ia tempuh. Jalan hidup yang dia pilih. Tapi dia tetap fokus dan konsentrasi. Dan mengarahkan hidupnya pada visi atau penglihatan yang Allah beri kepadanya. Dan dia berusaha menggenapinya. Berusaha untuk mengikutinya. Ayat 17 dan 18 itu tadi berkata, "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus
mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Kristus, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Impian Allah dalam hidup Paulus adalah untuk membuka mata orang-orang yang tertutup buta terhadap kebenaran, supaya mereka berbalik dari kegelapan pada terang. Pertanyaan saya untuk saudara renungkan, kenapa saudara melayani? Ada motivasi apa di balik tindakan kesediaanmu untuk melayani? Pelayanan apapun. Adakah kita berkata sama seperti yang disebutkan dalam ayat ini? Allah mengasingkan saudara dan saya, memilih saudara dan saya, mengutus saudara. Harus yakin, saudara diasingkan, dipilih. Ada banyak orang yang lebih hebat dari kita, yang punya kesempatan lebih daripada kita, lebih daripada kita. Tapi bersyukur saya diasingkan. Saudara diasingkan, dipilih dan diutus dengan satu tugas mulia, membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Ini motivasi terdalam kita untuk melayani Allah. Supaya apa? Supaya mereka oleh iman mereka kepada Kristus memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan. Luar biasa. Memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Saudara, semua perjuangan hidup menjanjikan makna bagi kehidupan kita. Artinya tidak akan ada yang sia-sia. Tapi ingat baik-baik, hanya Allah yang dapat mengubah. Hanya Allah yang dapat memenuhi. Hanya Allah yang dapat menantang dan memberikan kita tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu tujuan hidup sejati. Allah telah memberikan semua miliknya. Sekali lagi, Allah telah memberikan semua miliknya. Dan Dia menuntut setiap kita, menuntut semua yang kita miliki juga, untuk dipersembahkan kepada Allah dengan apa yang ada dan kita mampu lakukan. Saudara-saudara, tapi bagaimana supaya hal ini terjadi? Hal ini hanya dapat terlaksana bila saudara dan saya bertekad untuk terus mengingat penglihatan yang saudara lihat dari Allah, yang saudara dapatkan dari Allah. Sekali lagi, walaupun kita tidak mendapat penglihatan spektakuler seperti yang dialami oleh Paulus, tapi setiap kita punya panggilan masing-masing. Yang tidak sadarnya kita, Allah memanggil kita melalui hati nurani kita, memanggil kita dengan berbagai cara tertentu dari Allah. Dan saudara-saudara, apabila kita hidup sepenuhnya bagi Allah, haleluya, kita akan menemukan kepuasan sejati. Pada akhirnya Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih penting daripada semuanya itu. Seorang hamba Tuhan yang bernama Oswald Chambers
Dia berkata satu-satunya cara untuk memenuhi penglihatan dari sorga adalah memberikan seluruh pengabdian kita bagi kemuliaan Allah. Supaya kita tidak hidup sia-sia, Pak, di dunia ini. Sayang sekali orang hidup lama-lama di dunia ini tapi sia-sia. Ya kan? Lama dia hidup tapi sia-sia. Oleh sebab itu, biar seluruh hidup kita diabdikan, itu artinya dipersembahkan, direlakan untuk Tuhan pakai seturut kehendak Dia. Maka doa kita seharusnya adalah, sebelum saya tinggalkan dunia ini, ada sesuatu yang sangat menyenangkan hati Bapa, hati Allah yang telah aku perbuat selama aku hidup di dunia ini. Itu sebabnya, seperti yang dikatakan seorang hamba Allah yang luar biasa juga bernama William Carey, berusahalah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Dan harapkanlah hal-hal yang luar biasa dari Allah. Jangan sekedar hidup. Saya menantang saudara menjadi orang Kristen yang naik level. Saya menantang saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang tidak sekedar tapi naik level. Yang artinya sadar sebagai saya untuk apa di dunia ini. Sebagai orang percaya, saya sadar untuk apa. Apalagi saya diberi kesempatan oleh anugerah Allah untuk terlibat dalam pelayanannya. Maka marilah kita berusaha melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Allah. Sembari kita mengharapkan hal-hal yang luar biasa daripada Allah. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah ajakan kepada saudara. Jangan abaikan, sekali lagi, jangan abaikan impian yang telah Allah berikan kepadamu. Jangan abaikan. Biarlah kita berhenti datang ke gereja. Biarlah kita tidak mampu lagi melayani di saat kekuatan fisik kita memang sudah tidak bisa lagi. Karena faktor itulah harusnya membatasi kita untuk beribadah. Itulah harusnya yang membatasi kita untuk tidak lagi melayani. Karena faktor kehidupan, faktor jasmani, faktor tubuh jasmani kita yang sudah tak berdaya lagi. Tadi di awal saya bilang, ini yang menjadi perenungan dan sekaligus kesedihan. Kenapa dulu dia melayani dan sekarang dia tidak melayani, bukan karena sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi. Bukan sudah nggak bisa berjalan lagi. Bukan sudah tidak bisa bergerak lagi. Masih bisa pergi ke sana kemari. Saya ajak diri saya tantang diri saya katakan pada diri saya, biarlah engkau suatu saat berhenti melayani. Katakan pada dirimu, biarlah suatu saat engkau berhenti melayani, tidak bisa berbuat apa lagi. Karena ketidakberdayaanmu lagi. Engkau sudah nggak bisa lagi berdiri. Engkau sudah nggak bisa lagi berjalan. Oleh sebab itu, persoalannya adalah seberapa jelas impian Allah bagi kehidupan saudara saat ini. Engkau merasa jelas, nyata, atau samar-samar, atau sama sekali tidak ada. Tapi tidak mungkin saudara menjadi orang percaya. Tidak mungkin saudara ada di komunitas ini kalau Allah tidak menyatakan impiannya, menyatakan kerinduannya kepada saudara. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan saudara jumpa dengan saya. Tidak kebetulan saudara berada di sini. Tidak kebetulan saudara ikut melayani Tuhan. Tidak kebetulan juga saudara masuk dalam wadah sinode Gereja Bethel Indonesia. Tidak ada yang kebetulan. Tapi itulah dambaan
itulah kerinduan, itulah impian Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, temukanlah, ikutilah impian Allah dalam kehidupanmu. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyatakan impianmu, kerinduanmu dalam diri kami. Dan biarlah kami makin sadar Tuhan. Supaya kami meresponi dan mengikuti impian, rencana, keinginan Allah dalam hidup kami. Ada satu tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami emban dalam hidup kami. Kami tidak melayani sekedar ikut-ikutan. Kami tidak menjadi orang Kristen sekedar hanya nama. Tapi kami ingin berbuat sesuatu. Kami ingin menemukan dan sekaligus mengikuti impian Allah dalam hidup kami. Biarlah seperti hamba-Mu, Rasul Paulus berkata, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Berarti Engkau mengajar kami untuk taat pada panggilan-Mu bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.